إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang sangat penting sekali. Kalau kita tidak mampu memahaminya, maka kita akan terseret dalam kesesatan. Karena banyak sekali muncul golongan-golongan dari kelompok ahli bid'ah karena tidak memahami dengan baik permasalahan ini. Apa yang kita bicarakan ini yaitu tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dengan apa? Takdir. Bapak-bapak siap ya? Siap. Siap untuk rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita mengimani takdir Allah dan memahaminya dengan baik, maka hidup kita akan tenang. Musibah apapun yang dialami seorang mukmin, maka tidak membuat dia putus asa, ya, tidak membuat dia sedih, ya, karena apa yang menimpa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun secara tabiat manusia, kalau orang itu ditimpa musibah pasti sedih, menangis. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tapi untuk terus-menerus bersedih, menangis, tentulah tidak baik. Karena sepertinya dia ingkar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah itu beriman tentang takdir Allah, yang buruk maupun yang baik, tentang qadar, tentang qada dan apa? Qadar. Apa artinya qada dan qadar itu? Sebagian para ulama mengatakan makna wahid. Ya, maknanya itu satu, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu disendirikan, maka maknanya satu. Kita bicara qada, ya takdir itu keputusan ketentuan Allah. Kita bicara qadar, ya keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada yang mengatakan apabila disatukan dua-duanya, maka artinya berbeda. Ada yang mengatakan artinya berbeda. Idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau berkumpul maka artinya berbeda. Ya, ada yang mengatakan bahwa qada itu adalah ilmu Allah yang azali. Ya, semua keputusan-keputusan Allah yang awal ditentukan oleh Allah SWT dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan qadar itu artinya sebagian dari ilmu Allah yang terjadi, atau terjadinya sesuatu dari yang sudah ditentukan, itu namanya apa? Qadar. Terjadi qadar. Tapi qadar itu adalah bagian daripada qada yang sudah ditentukan dalam ilmu Allah yang azali, yang sudah lama sekali. Tetapi ada yang mengatakan kilahuma makna wahid. Dua-duanya mempunyai arti yang apa? Sama. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk kita bisa memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memahami 4 tahapan.
Ya, harus 4 tahapan ini. Kalau tidak, kita tidak bisa memahami dan akan jatuh dalam kesesatan. Nah, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir ini. Ya, jadi takdir itu sebetulnya rahasia Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa malaikat mengetahuinya, nabi mengetahuinya, ilmu Allah. Makanya kita cuma disuruh untuk beriman saja. Jangan berdebat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah terjadi di zaman sahabat, Nabi melarang. Apakah kalian diciptakan untuk ini, untuk berdebat ini, mendebat takdir? Ya, apa yang kalian bicarakan ini? Terus menerus seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya tidak menemukan suatu keputusan yang pasti karena kita lemah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena ini perdebatan ini tentang masalah apa? Takdir. Tetapi kalau kita bicarakan masalah takdir, belajar sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada masalah untuk menambah iman, dan tidak kita perdebatkan, hadirin sekalian. Ya. Jadi menurut para ulama tidaklah sempurna iman kepada takdir kecuali harus memahami tentang 4 tahapan atau marahil atau martabah, arba'ah maratib. Ya, martabatul ula kita harus meyakini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebelum menciptakan semuanya ini, Allah sudah berilmu. Ya, Allah mengetahui sebelum menciptakan makhluk dan mengetahui bagaimana akan terjadi, bagaimana akibatnya, bagaimana Allah sudah tahu. Hadirin sekalian. Ya, sebagaimana orang kafir itu mengatakan ketika masuk neraka, ya Allah, berikan saya waktu sehari saja kembali ke dunia. Aku akan beramal saleh. Kan tidak mungkin. Seandainya mungkin, kata Allah, mereka tetap akan kembali kafir lagi. Mereka akan melanggar lagi, ya, yaitu peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu, hadirin sekalian, mempunyai ilmu. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi kita harus tahu tentang masalah takdir ini. Yang pertama adalah tahapan yang pertama, ilmu Allah yang sifatnya azali dan abadi. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi beserta isinya secara global maupun rinci, itu Allah tahu. Ya. Sebagaimana seorang ketika merancang, ya, takdir itu kan arti yang lainnya merancang. Ya, merancang sesuatu. Dia tahu bahwa bangunan ini kalau kurang bahannya akan roboh dan sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum menciptakan sesuatu dan bagaimana nanti terjadi, Allah tahu, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitabah, yaitu kita harus yakin bahwa semua tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fulan menikah, fulan dapat rezeki sekian, fulan, semua tertulis. Ya, tentang takdir makhluk tertulis di Lauh Mahfuz.
Ya, tapi ilmu-ilmu Allah banyak yang tidak tertulis. Tidak ada yang bisa menjangkau ilmu Allah walaupun Lauh Mahfuz. Tapi takdir makhluk sudah tertulis di mana? Lauh Mahfuz. Hadirin sekalian, sebagaimana Allah di sini memberitahukan lewat lisan Rasulnya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seluruh takdir sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalalah, Allah berkata kepada qalam, wahai qalam, uktub, tulislah. Qalam. Mungkin kalau kita memahami qalam itu benda mati, tapi tidak ada ya bagi Allah benda mati. Semuanya hidup. Kalau disuruh ngomong-ngomong, diperintah harus. Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah. Maka berkata qalam, qala rabbi wa madza aktub. Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah ya takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari apa? Kiamat. Ya, sehingga makanya ada dua, ada namanya takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni sudah jauh sebelumnya. Ya, tidak hanya berlaku kepada manusia, tapi makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, bagaimana cara matahari dengan langit, cara bumi dengan matahari, cara bumi dengan Allah tahu itu. Itu namanya apa? Takdir kauni, kaun alam ini. Ada juga takdir syar'i yang diberlakukan kepada hamba Allah. Gak boleh ini, gak boleh ini. Kalau kamu begini nanti dosa. Kamu harus berbuat ini. Ini namanya takdir apa? Syar'i. Ya, berlaku kepada manusia tentang aturan-aturan hidup. Ya, di sini ikhwah fillah, kita harus percaya bahwa semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfuz. Ya. Seandainya kata Allah, tinta dijadikan tinta, langit air laut itu berkali-kali habis, terus datang lagi laut lagi, ya tidak akan bisa menulis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan Allah itu maha kuasa. Dikatakan di sini Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh demikian itu sudah terdapat di dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sungguh demikian itu sudah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan yang kedua tentang iman kepada takdir, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat disebut dengan eksekusi, ya, yaitu apa? Al-masyi'ah wal khalq. Al-masyi'ah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik kita, gerak-gerik yang ada di langit dan di bumi dari makhluk-makhluknya ini, semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia punya kehendak, punya masyiah, ya, begitu juga punya kudrah, punya kekuatan. Manusia itu punya kehendak, manusia itu. Ya, saya mau masjid, tidak ke masjid, itu kehendak saya, kan begitu ya, ada yang ngomong begitu. Ya, saya
mau makan ini, saya nggak mau makan itu kehendak apa? Saya. Berarti manusia punya kehendak. Allah ciptakan seperti itu, punya kehendak. Makanya di sini Ahlus Sunnah membantah pendapat Jabariyah, Jabr yang dipaksa. Saya tidak bisa, ya sudah, saya dipaksa. Saya berbuat zina, ya sudah, karena sudah takdirnya. Ya, saya jadi pencuri, sudah takdirnya. Jangan Anda salahkan, saya takdir Allah. Tidak bisa punya kehendak juga manusia itu. Punya kehendak, hadirin sekalian. Misalnya ada sebuah negeri yang situ masya Allah aman dan sentosa, mudah cari rezeki, ya, dan baik penduduknya, kesempatan kerja banyak, gaji nilainya tinggi. Satu negeri miskin, kalau bahasa kita fa'lah, fakir, terus semuanya nggak bagus, kotor. Kira-kira kita kehendak kemana ya? Negeri yang pertama. Jadi manusia punya kehendak, begitu manusia punya kekuatan. Mau sholat, ya, mau bekerja, mau begini, mau punya kekuatan. Cuma tadi itu kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Manusia tidak bisa punya kehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Kehendaknya pun itu ciptaan Allah. Begitu juga kudrah ciptaan siapa? Allah. Kudrahnya makhluk manusia di bawah kudrahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Artinya masyiah makhluk, masyiah manusia, kehendak masyiah itu. Kemudian sama kudrah, ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kalau kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu, sebagaimana Imam Syafi'i ya berkata, "Ma syi'ta kan wa in lam asya." Apakah apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya, kata Imam Syafi'i. "Wa ma syi'tu in lam tasha lam yakun. Khalaqtal ibad ala ma 'alimta." Engkau menciptakan hamba-hamba dengan ilmumu. "Wa fil ilmi yajri al-fata wal muslim." Dengan ilmu pula ada yang tua, ada yang muda. "Ala dha mananta wa hadha khadalta." Dengan ilmu pula ada yang engkau hinakan, ada yang engkau muliakan. "Wa hadha a'anta wa dha lam tu'in." Ada yang engkau bantu, ada yang tidak engkau bantu. "Faminhum syaqin wa minhum sa'id." Ada sebagian mereka yang celaka, ada yang mereka bahagia. "Wa minhum qabil wa minhum hisan." Ada yang buruk, ada yang baik. Katanya Imam Syafi'i ketika berbicara masalah takdir. Jadi kehendak Allah SWT, kehendak Allah. Kalau Allah kasih dia jadi pimpinan, jadi pimpinlah, jadi pemimpin. Kalau Allah nggak kasih, nggak punya kehendak dia, ya dia tidak dikehendaki oleh Allah, maksudnya nggak jadi pemimpin. Walaupun manusia sudah memilih, kalau nggak dikehendaki Allah, nggak bisa jadi pemimpin. Walaupun ngotot, jangan kecewa nanti. Karena Allah berfirman, "Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Ya. Kemudian yang terakhir dari martabat iman kepada takdir, akhwafillah, yaitu al-khalq. Yani Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Ya, kalau sudah dikehendaki baru Allah ciptakan. Segala semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang kafir ya, orang mukmin, setan, Fir'aun, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Ya, ada orang yang soleh, amal kita juga, perbuatan kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan juga menciptakan amal perbuatan kalian. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan manusia? Tadi manusia Allah berikan kehendak sama kekuatan. Dikasih akal kan. Ya, jadi di sini hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan Rasulullah tentang iman kepada takdir, termasuk bagian daripada rukun iman. Al-imanu
al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Pertanyaannya, apakah Allah menakdirkan sesuatu yang buruk? Kalau logika kita iya, karena buktinya ada kan? Ya kan, buktinya ada, buruk. Pokoknya buruk. Itu aja. Ini kalau Allah menakdirkan yang baik, itu semua bisa paham. Nabi Muhammad baik, Jibril baik, amalan soleh baik, surga. Ya, cuma masalahnya keburukan. Apakah Allah menakdirkan keburukan? Mungkin secara logika iya. Cuma kita pahami di sini dalam masalah ini adalah ada dua hal yang kita pahami. Yang pertama, muradullah li dzatih. Apa yang Allah inginkan ya memang untuk kebaikan. Untuk apa? Kebaikan. Itu mudah kita paham. Yang kedua adalah muradullah li ghairihi. Apa yang Allah inginkan, Allah yang kehendaki Allah itu ya untuk apa namanya sesuatu ya kebaikan, di balik kebaikan itu awalnya mungkin secara zahir itu buruk, tapi di sisi lain di dalamnya itu ada apa? Kebaikan. Misalnya orang itu harus dioperasi, diamputasi ya Pak Dokter ya, kan itu buruk. Nanti dia nggak punya kaki ya kan, jalannya susah, itu kan buruk. Dilihat orang juga begitu, nggak sempurna, cuma satu kaki. Tapi baik di situ, ada masalah, ada hikmah di balik itu supaya badannya tidak apa? Menular penyakitnya. Seperti itu. Allah menakdirkan ada serigala. Serigala kan buruk. Manusia kalau sendirian ada kawanan serigala diserbu kalau mereka lapar. Buruk kan? Ada macan. Ya, tapi sisi lain itu ada hikmah di balik itu supaya manusia mengenal binatang buas. Ada hukum-hukum nanti tentang binatang apa? Buas. Ya, ada Firaun, kan buruk Firaun. Bahkan iblis, makhluk yang terburuk, ada hikmahnya. Ya, supaya apa? Supaya manusia ketika kena godaan iblis bertobat kepada Allah. Allah tunjukkan juga ampunannya, bahwa Allah Maha Pengampun. Kalau dia menangis, bertobat, Allah suka sama dia. Awalnya dia ngikuti iblis. Kalau nggak ada iblis ya masuk surga semuanya aja. Dengan adanya iblis Allah ciptakan neraka. Ya kan? Supaya kita bisa mengambil contoh. Ini loh, orang berbuat jahat itu masuk neraka. Abu Jahal. Ya, makanya jangan niru siapa? Abu Jahal, jangan meniru Firaun. Ya, kalau Nabi Musa nggak ada Firaun mungkin nggak rame, Ya, makanya ada Firaun sehingga Nabi Musa terkenal. Dan orang yang paling bagus bicara Musa, Firaun, Nabi Yusuf ini ulama-ulama Mesir, masya Allah kalau menceritakan kisah ini luar biasa. Seakan-akan kalian hidup di zaman Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kebanyakan di negerinya luar biasa, mereka detail sekali, indah kalau menceritakan. Ya, orang Mesir, makanya kebanyakan orang Mesir hafal masalah ayat-ayat berkaitan dengan Musa dan siapa? Firaun. Nah itu hadirin sekalian. Ya, ada hikmah di balik itu. Artinya gini, kita hanya mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahli bid'ah yang lainnya mungkin kita akan susah, bingung nanti bicara masalah takdir. Jadi gini, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau untuk manusia takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu ya, diuji semuanya, hartanya ludes. Baik atau buruk ini? Buruk ya, sedih dia. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, tidak ada takdir buruk. Semua yang Allah takdirkan itu pasti apa? Baik untuk kita. Cuma kita tidak mampu menyelami hikmah-hikmah. Nah ini kalau kita nggak mampu bahaya. Akhirnya suudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang negeri-negeri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan buruk, ya kan? Adanya gunung meletus sehingga banyak yang mati, gempa bumi. Tetapi dengan kejadian itu
mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan apa? Kembali, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan hambanya yang bertaubat. Ya. Kenapa enggak bertaubat? Kenapa tidak hijrah? Mudah kan? Ya, kalau dia hijrah, misalnya seorang tidak sholat 10 tahun. Kalau sholat ini adalah rukun Islam, dan Allah mengancam orang yang tidak apa? Sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Jadi malaikat itu merasa sedih, kecewa. Kenapa kamu kok masuk neraka sakor ini? Kenapa? Apa perbuatanmu? Tahu kamu neraka sakor ini siksaan yang pedih. Kenapa kok bisa kamu masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kita banyak ngobrol yang sia-sia, buat hal-hal yang sia-sia, tidak manfaat, sehingga kita masuk neraka sakor. Itu alasannya mereka. Berarti apa? Untuk mencari surga, kita bisa menentukan diri kita, versi kita. Ya, beramallah yang saleh, salatlah, bersedekahlah. Kemudian gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, bertakwa dan bersedekah dengan yang baik, maka kami akan memberikan jalan kemudahan menuju surga. Tapi sebaliknya, man bakhila wastaghna, orang yang bakhil merasa cukup sudah, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan tentang hari kiamat, fasanuyassiruhu lil usra, kami berikan dia jalan yang susah, yaitu neraka nanti. Artinya di sini, hadirin sekalian, tadi ya, yang pertama tadi itu kita bicara bahwa kalau dari Allah tidak ada takdir apa yang buruk, semuanya baik. Karena ada hikmah di balik ini semua. Kemudian yang kedua, kita disuruh oleh Allah untuk beramal saja. Makanya Nabi ketika para sahabat berdebat masalah takdir, sudah kalian ini beramal, beramal saja yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk kalian. Ya, beramal saja, ini amal soleh kerjakan, maka kamu akan masuk apa? Surga. Artinya apa? Keburukan tidak disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada manusia. Artinya kalau dia memang mendapatkan siksa di neraka karena di dunia dia apa? Tidak baik, salah sendiri. Dia terhina di dunia, hina dia karena salah sendiri, sudah terlalu bejat dia itu, sehingga dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bisa dengan kehendaknya, ya, dengan akalnya, dengan kekuatannya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah menakdirkan. Cuma takdir kita ini, ya, kita nggak tahu. Hadirin sekalian, rahasia siapa? Allah. Kita mencoba untuk mencari takdir yang baik, yang lainnya masih banyak. Jangan sampai kita putus asa, jangan mengatakan ana miskin, percuma Allah takdirkan begini, mau apa lagi? Jangan. Bisa jadi itu belum selesai takdir Anda, karena Anda tidak tahu takdir terakhir, ya kan? Anda masih hidup, kecuali kalau sudah apa? Mati. Nah ini kalau kita bicara apa? Takdir. Ikhwafillah. Tapi tadi itu supaya kita tidak suudzon kepada Allah, 4 tahapan itu harus kita pahami dengan benar. Bahwa semua ditakdirkan oleh Allah. Penduduk neraka sudah ditakdirkan, penduduk surga sudah ditakdirkan. Cuma kita tidak tahu apakah kita ini penduduk neraka, penduduk apa? Surga. Yang kita disuruh adalah beramal. Beramal baik, maka Allah senang. Kamu bertobat, maka Allah senang. Kamu masuk surga. Orang tadi itu meninggalkan sholat 10 tahun. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Allah ampuni.
selesai sudah. Ya, walaupun dia tidak sholat 10 tahun, bertobat, sholat lagi, apalagi ke masjid tambah sholat sunnah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Bahkan keburukannya diganti dengan apa? Kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, yubaddil sayyi'atihim hasanat. Diganti oleh Allah yang buruk itu menjadi apa? Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senangnya Allah dengan hambanya yang bertobat. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, Allah itu gembira. Gembira berarti sifat Allah. Allah punya sifat gembira. Tapi gembiranya Allah beda dengan gembiranya apa? Makhluk. Allah lebih gembira daripada gembiranya makhluk. Apalagi melihat hamba Allah yang bertobat. Diceritakan sama Nabi, ya, waktu itu ada seorang yang membawa ontahnya, kendaraannya berisi makanannya, minumannya. Kemudian dia berjalan, yakni yusafir di padang pasir, melintasi padang pasir yang luas. Ya. Kemudian dia lelah, istirahat di bawah pohon. Kemudian tertidur dia. Ketika bangun, begitu kagetnya, kendaraannya nggak ada, ontanya nggak ada. Padahal di kendaraan itu ada ta'amuhu wa syarabuhu, ya, makanannya, minumannya, kullu syai'. Dia mencoba untuk mencari ke sana kemari, tidak ada. Dia kelelahan, akhirnya dia putus asa. Percuma sekarang, saya mau kemana? Saya nggak tahu. Lebih baik saya balik ke tempat saya di bawah pohon, tidur sampai mati sudah. Anam hatta amut, ma fi insan, ma fi ma, wala ta'am. Ahsan anam hatta amut, sampai mati. Kemudian dia tertidur, bangun, subhanallah, kaget, kendaraannya datang lagi, ontanya datang lagi, dilihat ada makanannya, minumannya, senang dia itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengucapkannya salah. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Allahumma anta abdi, ya Allah, kamu hambaku dan aku apa? Tuhan. Gini kalau sengaja kufur, kalimat kufur tidak boleh. Tapi dia nggak sengaja, karena gembira salah berucap. Ya, gembiranya orang ini. Allah lebih gembira lagi melihat hambanya yang apa? Bertaubat. Jangan seseorang mengatakan Allah nggak mengampuni dosa. Allah nggak suka orang seperti ini, sombong. Ya, Allah Ghafurur Rahim. Siapapun yang datang di akhir kehidupannya, maksiat dia lakukan, ya, maka diterima sama Allah kalau taubatnya taubatan nasuh. Taubat apa? Nasuh. Hadirin sekalian, ada hadis juga yang mengatakan bahwa ada orang yang beramal baik, amal soleh selama hidupnya, sampai antara dia dengan surga itu tinggal apa? Sejengkal saja, sejengkal. Ya, tapi datang takdirnya dia akhirnya mati masuk neraka. Yang satu ada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk selama hidupnya, sampai antara dia dengan neraka itu tinggal apa? Sejengkal. Tapi kemudian datang takdirnya, dia mati, kemudian masuk apa? Surga. Bagaimana? Kalau kita tidak memahami dengan baik ini dari penjelasan para ulama, bisa bingung kita ini. Ya. Masa orang berbuat baik kemudian akhirnya ujung-ujungnya masuk neraka? Masuk akal enggak? Dari sini tidak masuk akal. Ya, Allah sudah berjanji siapapun yang beramal saleh sampai akhir hidupnya husnul apa? Khatimah. Ya, kenapa kok sampai seperti tadi itu? Orang beramal saleh sampai dengan surga itu dekat, akhirnya takdir berbicara beda. Dia masuk apa? Neraka. Kata para ulama, karena orang ini tidak ikhlas dalam beramal. Tidak ikhlas. Secara zahir manusia melihat dia, Masya Allah, usalli fil masjid, khair, Masya Allah, tayyib, ya. Tapi ibadahnya tidak ikhlas. Ria, tidak ada manfaatnya, tidak diterima sama Allah SWT. Hadirin sekalian, faham ya di sini. Pernah terjadi juga di zaman Nabi, ada seseorang dalam perang masuk barisannya kaum muslimin. Orang ini baik,
orang ini bagus dalam bertempur, membunuh banyak musuh. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini milik dia ya Rasul. Perang ini milik dia sudah. Kita kalah. Tidak, huwa finnar. Dia tempatnya di neraka. Ini kabar besar, para sahabat bingung ini. Kok bisa? Orang ini baik, orang ini luar biasa. Taktik perang, kemudian banyak bunuh orang kafir, kita belum ada apa-apanya ini. Tapi Nabi mengatakan, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kaget, sehingga ada seorang sahabat ingin mengikuti dia. Aku akan ikuti dia. Ya, sampai kemana ini? Maksudnya sabda Rasulullah. Perang kedua, babak kedua, ikut dia menerobos pasukan musuh, banyak membunuh musuh. Akhirnya ada musuh yang berhasil memanah dia atau nombak dia. Dia luka parah, ya, karena kesakitan tidak sabar, langsung lancupkan pedang begini, kemudian dia menaruh badannya, tancap sampai tembus ke punggungnya, bunuh diri waman sampai mati. Maka langsung orang ini, sahabat ini, menuju Rasulullah. Sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Orang ini ya Rasulullah bunuh diri. Betul Anda, dia ini masuk neraka. Jadi mungkin perangnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan membela kabilahnya. Seperti itu. Ya, makanya kita ini kalau beramal harus apa? Ikhlas. Yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Hadirin sekalian. Begitu juga orang itu berbuat jahat, tapi di akhir kehidupannya dia bertobat. Taubatan nasuh, diterima sama Allah SWT. Diampuni dosanya. Kenapa tidak? Allah Ghafurur Rahim. Ya, berapa banyak orang yang berzina 2 kali di zaman Nabi dieksekusi. Yang satu putra laki namanya Ma'is. Ya Rasulullah, saya ingin bertobat, saya zina ya Rasulullah. Rasul diam saja. Besok lagi, ya Rasulullah, saya ingin bertobat kepada Allah, bersihkan saya. Saya berzina ya Rasulullah, saya sudah menikah. Nabi diam saja sampai 3 kali. Nabi akhirnya menyuruh sahabatnya untuk menemui keluarganya, kampungnya, sukunya. Apakah gila orang ini? Akalnya waras enggak? Begitu. Kata keluarganya waras, ya nggak ada masalah dengan akalnya. Ya, akalnya nggak ada masalah. Datang lagi keempat, ya Rasulullah, bersihkan saya ini bertobat, saya berzina. Baik, kalau begitu, wahai para sahabat, rajam dia. Jadi dibuatkan lubang sampai dadanya, kemudian dirajam, mati. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang bertobat. Ada juga perempuan seperti itu. Ya. Tapi kalau perempuan prosesnya lama. Dia ngaku, Nabi nggak mau menolak. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, Anda menolak sebagaimana Ma'is kamu tolak kedatangannya ya Rasulullah. Baru dia perhatian Rasulullah. Saya hamil, ini hamil ini. Dari zina. Bayangkan, ngaku sendiri. Hadirin sekalian. Baik, kalau begitu biarkan sampai lahir bayi, pulang aja sudah. Akhirnya pulang. Setelah lahir datang lagi bawa bayi. Bersihkan saya Rasulullah, saya mau apa? Bertobat. Susui dulu sampai masa susuan selesai. Nabi membiarkan. Mungkin dia mau lari, nggak ada masalah. Nabi tidak mengikuti dia, tidak menyuruh sahabat untuk mengikuti mana rumahnya, alamatnya, tidak. Sampai selesai masa susuannya 2 tahun, dia datang ke Rasulullah dan bayinya dikasih roti. Lihat Rasulullah sudah bisa disantui, sudah bisa makan sendiri. Belum selesai, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang menanggung anak ini nanti? Siapa kalau ibunya mati, siapa menanggung? Saya Rasul. Ada orang asal mengatakan saya Rasul. Baik, kalau gitu rajam perempuan ini. Dirajam, ya, dilempari batu. Khalid bin Walid yang termasuk yang melempari batu. Ketika dia melempar batu dengan keras, muncrat darahnya. Langsung dicelah-celah habis ini perempuan. Ditegur sama Rasulullah, jangan begitu ya Khalid. Perempuan ini perempuan yang baik. Qad tabat taubatan nasuha. Dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Seandainya ada 70 ahli Madinah
ya yang berbuat seperti ini diberikan taubatnya cukup. Ya, artinya siapapun yang berbuat dosa, kalau dia bertobat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hadirin sekalian pembicaraan kita masalah apa? Takdir. Sedangkan ada kelompok yang menolak takdir, ingkar takdir, nufat takdir, yaitu qadariyah. Ini agak aneh memang. Biasanya kalau anti mengingkari itu tidak menamakan yang diingkarinya. Ya, misalnya anti takdir kan begitu, ada antinya. Ini qadariyah. Seharusnya beriman sama takdir. Mereka menamakan qadariyah padahal mereka la yu'minu bil qadar. Tidak beriman sama qadar. Ya, makanya mereka mengatakan bahwasanya di alam ini ada beda antara Allah dengan manusia, itu beda. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak punya ilmu sebelumnya. Mereka mengatakan Allah tidak tahu kalau manusia itu berbuat, kecuali ketika berbuat Allah tahu. Ya, jadi mereka dinamakan oleh Rasulullah majusi hadir ummah. Majusinya umat ini, kenapa? Karena hampir sama dengan keyakinan majusi. Majusi itu punya keyakinan Tuhan di alam ini dua. Tuhan yang pertama adalah cahaya, ya. Yang kedua adalah kegelapan. Kalau ada kebaikan berarti dari Tuhan cahaya. Kalau ada keburukan berarti dari Tuhan kegelapan. Begitu juga qadariyah punya keyakinan seperti itu. Manusia punya kehendak, punya ini, tidak ada urusannya dengan Allah. Apa yang dikehendaki oleh manusia, kehendak manusia, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan mereka majusi hadir ummah. Majusinya umat ini. Ya, qadariyah. Mereka ini gagal dalam memahami takdir, dan ini bahaya. Ya, tidak akan sempurna iman sampai kita ini beriman kepada takdir. Bahkan diancam oleh Allah masuk neraka orang yang mengkufuri takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menuduh Allah yang bukan-bukan akhirnya. Kemudian yang kedua adalah Jabariyah. Jabariyah merasa sudah semua takdir Allah, dia meniadakan kehendak manusia, ikhtiar manusia, kekuatan manusia. Juga tidak bagus seperti ini. Kalau dia mengatakan saya sudah takdirkan seperti ini, saya ini sudah jadi pelaku maksiat, ini sudah takdirkan sama Allah. Ya, dari mana kamu tahu seperti itu? Dari mana seseorang dia tahu dia masuk surga atau neraka? Tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari takdir yang baik, jangan takdir yang yang jelek. Begitu, cari takdir yang baik. Takdir yang baik, kamu beramal saleh. Kalau dosa, bertaubat, ya, supaya kamu bisa masuk surga. Jangan kemudian memutusi, oh tidak bisa, saya sudah ditakdirkan hidup seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Dia meniadakan kehendak manusia, ikhtiar manusia. Ya, ada dua pilihan. Saya penggal kepalamu kalau kamu nggak makan, kalau makan nggak jadi. Kira-kira dia milih apa? Ya, milih makan. Karena kalau nggak makan dipenggal. Nah, mereka ini mendustakan seperti itu diri mereka sendiri. Ya, makanya penting di sini, dan banyak yang mengingkari takdir, termasuk diantaranya kelompok Mu'tazilah. Ada yang mengingkari semuanya, ada yang tidak mengingkari semuanya. Ada sebagian mengingkari, ya mereka tidak mengingkari ilmu Allah. Allah menakdirkan sebelum sesuatu itu, tidak mengingkari, tapi mereka mengingkari bahwasanya perbuatan manusia itu bukan takdir Allah. Ya, jadi mengingkari sebagiannya dan tidak mengingkari sebagiannya. Ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Tapi yang dikafirkan tadi itu qadariyah tadi. Ya, mengingkari ilmu Allah, bahwa Allah sudah menakdirkan semuanya, takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan dia juga mengingkari
kehendak manusia, kekuatan manusia. Ya. Artinya tidak ada hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Azan, ada yang bertanya? Mamat. Cukup ya, mudah-mudahan kita semakin yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah punya keyakinan kuat, tidak mungkin dia sedih. Sebagaimana para sahabat, mereka menerima takdir Allah ketika mereka harus diusir. Ya, tidak terlalu putus asa, sedih amat, karena sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga musibah. Terjadinya musibah boleh kita sandarkan kepada takdir. Bahwa ini takdir siapa? Allah. Ya, tapi kalau untuk maksiat tidak boleh. Ini sudah takdirkan saya berbuat maksiat. Tidak boleh digunakan untuk sebagai alasan. Kecuali dalam rangka bertaubat, kata Allah. Dalam rangka apa? Bertaubat. Misalnya saya kemarin berbuat maksiat, Allah mentakdirkan memang saya begini, tapi saya tidak mau mengulangi lagi. Saya akan bertobat. Itu boleh. Menggunakan maksiat untuk takdir, tapi untuk bertobat. Tapi menggunakan alasan takdir maksiat tidak untuk bertobat terus menerus, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada satu pertanyaan lagi dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Terakhir ya, Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa dihidupkan lagi sama Allah dalam kisah Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa. Nabi setelah jadi imam, Nabi melihat Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat. Nabi Musa mengatakan, ya Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya langsung. Wa 'allamaka kulla syai', dan Allah mengajari kamu segala sesuatu dan masukkan kamu ke surga. Kamulah sebab ya kita turun di muka bumi. Kamu sebabnya. Kenapa kamu kok seperti ini? Coba kamu kalau tidak kan gini ya. Kita di surga zen, di dunia bala, ta'ban apa gitu pokoknya. Dunia seperti itu. Kamu sebabnya. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Musa, bukankah kamu seorang nabi, seorang rasul? Bukan kamu diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Engkau mendebat aku seperti ini dengan sesuatu yang Allah takdirkan atas diriku ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, sudah Allah tentukan aku seperti ini. Nah, pertanyaan fahajja Adam Musa, kata Nabi Adam berhasil mengalahkan Nabi Musa dalam berhujjah. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa ingkar takdir? Ya. Nabi Musa tidak mengingkari takdir. Dia hanya mengatakan, apa sebabnya kamu kok bisa keluar dari surga? Dia tidak mengingkari takdir. Makanya Nabi Adam menjawab dengan takdir. Nabi Musa dia mencercah Nabi Adam karena sebab. Apa sebabnya? Kok bisa kamu sampai dikeluarkan dari surga? Bukan menentang takdir dia. Dia bertanya apa sebabnya. Itu aja. Tapi Nabi Adam menjawab takdir. Lebih kuat jawabannya Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ya. Hubungannya takdir dengan menentukan takdir berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak apa-apa. Tapi ingat, ilmu pengetahuan juga ciptaan siapa? Kan ada dokter yang kalau ada orang sudah kondisinya sudah sekarat betul, dia menentukan orang ini umurnya paling lama 2 jam lagi. Bukan menentukan, mungkin prediksi. Tapi sudah ada yang memvonis, orang ini umurnya tinggal 2 jam aja. Ya tidak boleh. Mungkin kalau dia orang non Muslim, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau Muslim, dia hanya memprediksi. Sebagaimana
prediksi BMKG bahwa besok akan apa? Hujan, siang hari, malam hari akan cerah. Sah-sah aja namanya prediksi. Terkadang benar, terkadang apa? Salah seperti itu. Kalau menentukan tidak boleh. Kalau menentukan apa? Tidak boleh. Begitu juga misalnya sabda Nabi mengatakan la yuradu qada illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Seorang ketika berdoa, subhanallah, selamat dia. Ketika nggak berdoa, nggak selamat. Ada seorang setiap hari baca wirid pagi petang. Lupa dia waktu itu tidak baca apa? Wirid. Disengat kala jengking langsung. Ya, dia akhirnya sadar. Di saat dia berdoa, maka takdirnya dia selamat. Di saat dia nggak berdoa, takdirnya apa? Nggak selamat. Sehingga Nabi mengatakan tidaklah merubah takdir kecuali apa? Doa. Bisa jadi, tapi kita harus ingat, doa itu pun merupakan takdir apa? Allah. Dia berdoa agar diselamatkan, itu merupakan apa? Takdir Allah, sebagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lepas semuanya dari apa? Takdir. Cuma kita memang disuruh berdoa adalah sebuah usaha untuk mencari takdir Allah yang lain. Seperti itu. Begitu juga misalnya ada orang bajingan atau orang jahat, hidupnya lama, sedangkan ini orang baik hidupnya apa? Pendek, mati. Kok bisa seperti ini? Takdir Allah, memang kehendak Allah umurnya apa? Pendek. Bukan masalah menentang takdir, bukan. Sudah ditakdirkan sama Allah semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi takdir itu bisa dirubah dengan doa, Ustaz. Misalnya orang ini umurnya cuma 73 tahun misalnya. Kemudian dia dengan beramal, dengan ini, dengan dia memperbaiki silaturahmi yang baik, itu bisa kita boleh optimis ya. Tapi ada yang berubah, ada yang tidak. Dia sudah sedekah, sudah doa, ternyata mati juga. Ada juga dia sudah berdoa, ternyata sembuh. Banyak orang kena kanker atau apa gitu, dia berobat luar negeri sana sini, ya ternyata tidak ada hasilnya tetap. Tapi dia mengamalkan suatu amalan, sholat malam atau sedekah atau apa, kemudian apa? Sembuh. Bahkan tidak ada lagi kata dokternya. Itu sering terjadi. Tapi nggak semua orang. Tidak semua. Itu pun karena takdir apa? Allah. Dia masih punya umur itu karena takdir Allah juga. Ya, yang jelas kita disuruh apa? Usaha keras, ya pingin kaya, ya kerja keras, sabar, ulet, begitu. Itu ilmu manusia yang kita pakai. Kalau takdir itu rahasia apa? Rahasia Allah. Allah sudah. Ya. Sebagai manusia yang di dalam kubur masih utuh, tidak hancur, apa itu termasuk ahli jannah? Bisa jadi, ya bisa jadi, tapi nggak semuanya yang utuh itu bukan ahli jannah. Hampir kebanyakan namanya jannah sudah apa? Hancur. Ya makanya taruh di tanah itu sebagai makanan apa? Hewan-hewan dalam tanah. Ada beberapa orang yang Allah khususkan. Mudah-mudahan mereka juga karena mungkin kesolehannya, keikhlasannya. Tapi yang jelas, yang dipastikan itu orang-orang yang mati syahid sama para nabi tidak akan dimakan jasad mereka oleh apa? Binatang-binatang. Ya seperti itu. Tidak ada yang bisa menjamin kalau selain keduanya itu, karena tidak ada apa? Dasar. Tidak ada dasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fir'aun utuh. Hati-hati ya. Suntik orang hati-hati ya.